Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Pada kajian yang terakhir kita sudah sampai cabang ke 14 ya. Kita lanjutkan malam ini dari cabang yang ke-15 dan insyaallah nanti kalau waktunya masih ada kita lanjut ke cabang yang berikutnya. Al-khamis asyar min syu'abil iman. Al-imanu biwujubi ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilihi wa tawqirihi. Beriman tentang kewajiban mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan cabang yang ke-14 adalah al-imanu biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua cabang ini terkait dengan kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada dua pembahasan ini? Ada beriman tentang kewajiban mencintai dan kewajiban mengagungkan. Karena mengagungkan itu lebih dari sekedar mencintai. Jadi tidak terwakili sepenuhnya dengan pembahasan al-imanu biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dipisah antara mencintai dengan memuliakan. Taib. Ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Antum perhatikan terjemahannya ya, sambil disimak itu. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya dan membesarkannya. Coba antum perhatikan terjemahan dhamir, kata ganti yang ada pada tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Diterjemah apa itu? Di situ menguatkan agamanya. Betul ya? Betul?
nonnya itu n-nya itu huruf kapital, nya-nya kan n-nya huruf besar ya. Itu berarti dhamirnya kembali kepada siapa itu? Allah. Ya kan, demikian juga wa tuwaqqiru, dan membesarkannya, nya-nya juga kembali kepada Allah, kata dhamirnya ini. Ini ayat kalau dijadikan dalil tadi, pokok pembahasannya adalah beriman dengan wajibnya mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dhamirnya mestinya kembali kepada Rasul. Wa tu'azziruhu itu kembali kepada Rasul, wa tuwaqqiruhu kembali kepada Rasul. Maka bacaannya ada yang wakaf di sini, baru wa tusabbihuhu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terjemahannya supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agama yang diajarkan Rasulullah dan memuliakan atau membesarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita hubungkan dengan apa namanya pokok masalah, yaitu cabang yang ke-15. Diperkuat dengan ayat berikutnya, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya. Kita melihat nyanya di sini jelas ya, kembali kepada siapa? Rasul, ya, menolongnya dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Persoalan kata ganti atau dhamir itu kadang-kadang memang membingungkan orang. Bahkan kadang-kadang menjadi perdebatan seru, ya. Seperti hadis masalah orang yang hendak berkorban. Ya, kalau sudah masuk Dzulhijjah itu kan dilarang memotong kuku, memotong apalagi rambut dan yang lainnya, larangan-larangan. Itu larangannya kembali kepada mudhahi, orang yang mau berkorban, atau kepada hewan yang akan dikorbankan. Itu kadang-kadang kalau enggak jeli atau enggak bolak-balik dan menambah wawasan dengan melihat penjelasan para ulama, itu kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa ya, yang dilarang untuk dipotong kukunya, larangan memotong kuku, larangan memotong rambut gitu ya, itu kembalinya kepada hewannya, padahal itu adalah kembali kepada mudhahi. Jadi memang masalah dhamir itu kadang-kadang terjadi perbedaan atau kadang-kadang salah faham aja gitu ya. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan at-ta'zir menurut kesepakatan ahli ilmu atau ahli tafsir adalah mengagungkan, ya. At-ta'zim, memagungkan, memuliakan bila khilaf, yakni tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Kemudian ayat yang lain ini sudah berisi bentuk pengagungan atau pemuliaan terhadap Rasulullah itu bagaimana, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Subhanallah, untuk perhatikan ya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ya yang dulu diberi kesempatan oleh Allah berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasul, ya, itu sampai dibimbing langsung oleh Allah bagaimana cara memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menginginkan Rasulnya itu dipanggil oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana mereka memanggil sebagian yang lain. Ya. Biasanya orang Arab itu kalau misalnya
Abu Bakar memanggil Umar apa? Ya Umar. Ya. Kalau Umar memanggil Abu Bakar gimana? Ya Aba Bakar. Ya. Jangan antum contohkan ya Abu Bakar. Itu maaf ya, kalau ini berarti salah dari sisi nahwu. Munada mudhaf itu mansub. Abdullah kalau dipanggil menjadi Abdullah, ya Abdullah. Abdurrahman, ya Abdurrahman. Ini kaidah bahasa ya. Kadang-kadang ada hal-hal kecil begini, ini kita lengah. Naik panggung kemudian kita menyampaikan ini, kemudian hal kecil atau hal sepele begini kadang-kadang salah. Ya Rasulullah. Nah, mestinya itu ya Rasulullah. Lamnya itu maftuh di fathah. Perhatikan ya, ketika kita berada di hadapan banyak orang, itu ada pemerhati dari segala sisi. Ada pemerhati nahwu ya. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, ada pemerhati tajwid. Masya Allah. Bahkan bukan hanya sekedar tajwid ini, ikut tajwid, ilmu-ilmu tajwid yang jelimet itu loh, yang apa namanya, yang detail gitu ya. Nah, ada yang memperhatikan penampilan pakaiannya ya, ada yang memperhatikan tata bahasanya. Maka sebaiknya ya hal-hal begini ini diperhatikan. Apalagi kalau kita baca nas-nas Arabi gitu ya, nas atau teks berbahasa Arab, itu hendaknya kita berusaha untuk semaksimal mungkin benar ya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki Rasulnya dipanggil dengan nama terangnya atau kunyahnya ya, kunyahnya, tapi dipanggil dengan statusnya ya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gitu ya, insyaallah. Ini ada penjelasan, yaitu janganlah kamu memanggil wahai Muhammad atau wahai Abu Qasim, wahai Abu Qasim, atau dalam bahasa Arab ya Abul Qasim, tetapi panggillah wahai Rasulullah dan wahai Nabiullah. Tentunya ini terjemahannya ya, kalau aslinya manggilnya apa? Bukan wahai Rasulullah, itu kan terjemahannya, aslinya pakai huruf nida, ya Rasulullah. Atau kadang-kadang huruf nidanya dibuang, ya-nya dipegang tapi manggilnya Rasulullah, mungkin ya. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ayat ini dijadikan dalil apa tadi? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan. Baik. Bahkan Allah itu tidak pernah menyebut nama Muhammad dalam konteks dipanggil atau sebagai munada. Kalau Ibrahim disebut oleh Allah, ya Ibrahim, ya Musa. Tapi kalau Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad dalam konteks Rasulullah sebagai munada yang dipanggil atau diseru oleh Allah. Ya. Panggilnya dengan status. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa aqsul iddah. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallah. Kalau menyebut Muhammad itu dalam khabar, dalam bentuk khabar, Muhammadur Rasulullah ya, atau yang lain, ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga ketika Allah menyebutkan Rasul-Rasul ulul azmi di surah Al-Ahzab, itu yang pertama disebut adalah Rasulullah, kemudian baru Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Padahal Rasulullah itu statusnya adalah, kedudukannya sebagai Rasul yang terakhir. Tapi ketika Allah menyebut Rasul-Rasul ulul azmi, itu Rasulullah disebut pertama. Ini penting ikhwatal iman, karena kadang-kadang ada orang itu mengakui beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, hamba Allah dan utusannya, tapi ya tidak menghayati tentang kewajiban
memuliakan dan mengagungkan. Nah, ini kalau sahabat-sahabat dulu ya, yang diberi kesempatan oleh Allah memanggil Rasulullah, menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ini sekarang ya, kan tidak mungkin kita berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Apakah masih berlaku kewajiban ini? Masih. Kita ya kalau menyampaikan misalnya menukil hadis, awali dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan sampai kita menyebut Muhammad, atau ketika kita menceritakan beliau ya, iringi dengan bentuk ta'zim. Di kita ini ada satu ungkapan pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, orang-orang Islam di Indonesia ini sangat memuliakan Rasul. Ada sebutan apa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagus. Ada yang kadang-kadang usil gitu. Kok disebut Nabi besar sih? Berarti nabi-nabi yang lain itu kecil. Wah, ini begini nih. Ya. Kalau sebutan Nabi besar ini kita sematkan khusus kepada Rasulullah dan tidak kepada Nabi yang lain, itu nggak apa-apa. Karena memang Rasulullah itu istimewa, tidak sama dengan Rasul yang lain. Apa itu istimewanya? Rasul-Rasul terdahulu itu diutus oleh Allah untuk kaum tertentu. Sementara Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Sifat kerasulannya itu alamiah. Jadi untuk membedakan Rasul dengan Rasul yang lain, kalau kita sematkan nama ya, atau sebutan tadi Nabi besar, atau ada sebutan apa lagi? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu enggak apa-apa. Ya, memang berhak diistimewakan beliau karena beliau juga mengkabarkan kepada umatnya. Beliau itu diistimewakan oleh Allah dengan anugerah-anugerah yang tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain. Apa diantaranya? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya itu ditolong oleh Allah dengan ditancapkan rasa takut pada hati musuh itu dalam perjalanan 1 bulan ya, masirata syahr. Jadi belum ketemu Rasulullah itu sudah gentar. Bayangkan kalau musuh sebelum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah gentar. Ini sudah satu penyebab kemenangan sudah di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang sekarang ya. Kita gitu kadang-kadang maaf saja musuh-musuh kita itu meludahi muka kita di depan mata kita, itu enggak sungkan istilahnya. Ya kan? Tapi dulu Rasulullah itu punya wibawa di mata musuh sampai segitunya. Ya kan? Apalagi yang dikaruniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi kemampuan untuk mengucapkan kata yang singkat tetapi mengandung makna yang luas. Namanya jawami'ul kalim. Beda dengan umatnya ini, kadang-kadang ngomong 2 jam itu kalau diperes gini, nggak ada manfaatnya, nggak ada ilmu sama sekali. Rasulullah itu sepenggal sabda beliau, subhanallah. Bahkan kadang-kadang sepenggal ini menjadi kaidah, bukan sekedar dalil, kaidah besar. Innamal a'malu binniyat. Muncul al-umuru bimaqasidiha, sepenggal. Ya Allah. Makanya kalau orang Islam itu kalau sudah tidak akrab dengan hadis Nabi, akrab dengan referensi-referensi tulisan fulan, apalagi sibuk dengan buku-buku yang ditulis bukan buku keislaman, ya, apa yang dia dapat? Nah, juga dihalalkan ghanimah. Itu spesial untuk Rasulullah dan umatnya. Tapi antum pernah nggak makan ghanimah, menikmati ghanimah? Hah? Ada yang pernah menikmati ghanimah? Pak Akbar, badan antum segede itu ada pernah sepotong roti ghanimah? Ghanimah ini perang dulu baru ada ghanimah kan? Kemudian salah satunya tadi yang saya sebutkan. Beliau itu diutus untuk seluruh umat manusia, sementara rasul-rasul terdahulu itu khusus untuk kaum tertentu. Maka kalau kita cerita baca Al-Quran, cerita Rasul-Rasul terdahulu itu kalau menyapa kaumnya ya, misalnya ya Bani Israel, karena memang diajar untuk Bani Israel. Tapi kalau dalam Al-Quran
Khitab-khitab syar'i itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mencakup seluruh orang beriman di seluruh dunia ini. Tayyib, ini memanggil ya. Tayyib, dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi, dan itu semua termasuk istrinya juga kalau manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mertuanya juga, mertua Rasulullah itu siapa saja? Hah? Abu Bakar doang? Ya Umar juga mertuanya lah. Insya Allah itu juga manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dah, para sahabat sudah mengamalkan ayat ini dengan sempurna, dengan gemilang, sangat memuliakan Rasulullah. Tinggal kita sekarang ini hati-hati ya kalau menyebut Rasulullah itu, jangan sampai ini. Apalagi kadang-kadang memang ada orang itu benar-benar ketika menyebut Rasulullah itu ada muatan meremehkan. Muhammad itu kan manusia biasa, astagfirullahaladzim, dipotong sampai di sini. Nah kalau Muhammad itu manusia biasa, berarti tidak ada bedanya dengan Muhammad sekarang ini. Ya betul, itu satu sisi, tapi di sisi yang lain beliau itu dipilih oleh Allah menjadi Rasulnya. Sebagai manusia, ya manusia biasa, karena memang yang dipilih oleh Allah itu adalah manusia. Kenapa? Karena mendakwai manusia. Maka Allah katakan kalau seandainya penduduk bumi itu malaikat, maka Allah kan utus malaikat. Karena yang didakwai itu adalah manusia, maka yang dipilih oleh Allah menjadi Rasulnya adalah manusia-manusia terpilih. Ya. Kadang-kadang ada orang itu menyebut nama Rasulullah itu memang ada unsur apa namanya meremehkan, atau kadang-kadang dalam rangka memprovokasi supaya orang itu tidak apa namanya tidak mengagungkan sunnah-sunnah beliau, tidak mengagungkan ajaran-ajaran beliau. Muhammad itu kan orang Arab, kita kan orang Indonesia, yang nggak nyambung lah. Masya Allah, nggak nyambung apanya? Kalau urusan agama ya harus nyambung lah. Kalau urusan makanan ya mungkin kita makan beda dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah kira-kira pernah makan singkong rebus nggak? Hah? Nggak tahu sih, kayaknya nggak pernah ya. Tapi kita ini kadang-kadang malah orang-orang kota ini pada balik makan rebusan ya. Karena kalau gorengan terlalu banyak apa? Ya. Tapi Masya Allah, orang-orang seperti ini akan selalu ada ya. Apalagi orang munafik ya, orang munafik. Salah satu kejahatan orang munafik yang diabadikan di dalam Al-Quran itu memang menghina Rasulullah, menghina sahabat. Ya, pernah orang munafik itu menghina Rasulullah dan para sahabat dengan hinaan yang na'udzubillah. Saya belum pernah melihat orang yang paling rakus, yang paling pengecut, yang paling buncit perutnya melebihi Muhammad dan para sahabatnya. Subhanallah, padahal sifat ini adalah milik mereka, tapi nggak segan-segan dilontarkan kepada Rasul. Padahal itu mereka yang terkenal jubana, yang terkenal apa namanya pengecut itu ya orang munafik. Nah, kalau orang mukmin sejati, syuja', nah, mereka adalah orang-orang yang punya syaja'ah, yang punya keberanian, dan itu teruji. Waktu perang Uhud, orang munafik ikut perang nggak? Nggak ikut. Ya. Waktu perang Ahzab, di mana mereka? Malah pro dengan pasukan koalisi yang mengepung Rasulullah dan para sahabat kala itu. Taib. Kemudian ikhwatal iman, ada ayat lain lagi yang dikutip ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Subhanallah, ini ya, ayat ini kalau difahami dengan baik, sebagaimana syahadatain itu kalau difahami dengan baik, itu akan memberi warna, memberi corak yang sangat jelas pada keislaman seseorang. Ya. Bangun agama kita itu diantaranya adalah dengan prinsip ini. Ya, kalau prinsip ini dipegang teguh, Masya Allah. Ibaratnya itu ya, kalau kita membangun Islam itu ibarat membangun sebuah bangunan, maka bahan-bahan bangunannya itu istimewa. Tapi kalau ayat ini tidak diperdulikan, ya, sebagaimana makna syahadatain itu tidak diaktualisasi, tidak diamalkan,
Bisa saja ada orang beragama Islam, tapi format keislamannya itu naudzubillah, ya, mulai dari akidahnya, ibadahnya, akhlak, udah nggak berbentuk, ya, nggak berbentuk. Nih, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kita ini kalau bicara mendahului itu kadang-kadang fisik maknanya, ya, dilarang mendahului dari kiri, gitu kan? Nah, dilarang apa? Biasanya di bis-bis itu sesama apa namanya? Nah, saling jadi berkisar itu, ya. Jangan mendahului bapak kita ketika berjalan itu. Itu memang benar secara fisik itu, ya. Termasuk kesopanan seorang anak, ya, terhadap orang tuanya itu tidak jalan dan tidak duduk mendahului bapaknya, kan? Tidak makan mendahului bapaknya, mengutamakan orang. Tetapi kalau ini larangan mendahului Allah dan Rasul, itu apa maknanya? Saya yakin kalau orang itu cuman kutak-katik, ya, apa namanya, tadabbur ayat ini hanya mengandalkan terjemah dari maghrib sampai isya. Apa yang dimaksud janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya? Hah? Sampai isya, puyeng, dilanjutkan lagi sampai jam 10, tambah apa? Nah, begini ini pasti solusinya harus apa? Lihat tafsir. Lihat tafsir para ulama. Apa yang dimaksud dengan jangan mendahului Allah dan Rasul? Tapi kalau misalnya ada ayat-ayat yang jelas seperti tadi, Salim tadi baca sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Antum kalau mengamalkan ayat ini apa? Kalau mengamalkan ayat ini, subhana rabbiyal a'la. Begitu kan? Jelas itu. Tapi kalau memahami begini ini gimana? Mendahului Allah dan Rasulnya. Kita introspeksi sekarang. Format cara kita beragama sebagai seorang muslim, sudahkah mengamalkan ayat ini? Kalau sudah, atau ini sudah kita jadikan pegangan, prinsip, dan kita sedang mengupayakan menuju ini, bagus, ya. Berarti nanti insya Allah pada akhirnya agama kita ini makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Tapi kalau kita beragama ini mengapikan ayat ini, dari mana-mana kita ambil hurufat masuk dari bagian akidah kita, atau akidah-akidah yang menyimpang juga kita yakini. Bagaimana akidah kita? Akhirnya akidah kita ini menyelisihi akidahnya Rasulullah SAW. Nah, ibadah apalagi, ya. Kalau ada orang beribadah itu tidak, formatnya tidak berdasarkan ayat ini, bisa saja dia bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Udah tidak disyariatkan, ngarep ganjaran lagi. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Enggak nyambung lah. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kemudian kita taati dengan memperhatikan syurut qabulil amal, ikhlas, benar, ya. Kemudian kita setelah itu pun tidak boleh menepuk dada bahwa amal saya sudah pasti diterima. Dikawal bainal khaufi war raja, harap-harap cemas. Nah, dah. Nah, itu baru benar. Ya. Jangan mendahului Allah. Ya, termasuk orang yang bertaqarrub kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, dipersembahkan kepada Allah, ini berarti mendahului Allah. Termasuk menetapkan hukum halal haram, mendahului Allah dan Rasulnya, ini juga nggak boleh. Nah, iya, makanya penting banget dari sini nanti, ya, itu ada kesimpulan penting. Beragama itu taat, ittiba, mengikuti, bukan kita jalan sendiri, atau bikin jalan-jalan baru untuk sampai kepada Allah. Nah, makanya ini antum bisa bayangkan sama seperti syahadatain. Ketika kita faham la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Setelah kita meyakini la ilaha illallah, pertama ikhlasul ibadati lillahi wahda, ya kan? Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah, konsekuensinya berarti ibadah kita ini harus kita murnikan, ikhlaskan hanya untuk Allah. Dan ingat, ikhlas itu tidak semudah ketika kita bahas, kita ucapkan, ya. Kemudian berikutnya adalah tahqiqul ubudiyati lillah. Setelah kita meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah, kita mewujudkan penghambaan kepada Allah. Dengan cara apa?
kaitannya adalah dengan Muhammadur Rasulullah, dengan cara ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan cara sendiri-sendiri. Itu seakan-akan kontrak yang kita tanda tangani sampai kita mati baru selesai. Coba kalau seorang muslim itu prinsipnya seperti ini, Rasul itu sesuatu banget. Bahkan dia akan berkesimpulan, saya tidak mungkin beribadah kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bergandeng tangan dengan apa yang diajarkan Rasul. Nah, dan Ahlus Sunnah lah yang menghidupkan ajaran ini. Ahlus Sunnah yang selalu dari masa ke masa mengingatkan kaum muslimin ibadah berdasarkan ittiba, bukan ibtida'. Kalau urusan-urusan dunia silahkan ada ibtida', berinovasi, memunculkan hal-hal yang baru, itu wilayahnya adalah urusan dunia. Tapi kalau urusan agama sudah sempurna, ittiba'. Dan dari sini juga ya, seorang mukmin itu punya hubungan yang sangat kokoh dengan Rasul. Coba ya, antum masih ingat gak bagaimana ulama Ahlussunnah menjabarkan syahadah anna Muhammad Rasulullah? Ada 4 poin di situ. Tasdiquhu fima akhbar. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah yang benar-benar bersumber dari Rasulullah itu wajib kita imani kebenarannya. Bahkan itu menjadi bagian dari akidah kita. Akidah itu dibangun membenarkan apa yang dikabarkan Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Enggak, simple. Beda dengan fikih. Ini ada ayat ahkam, ada hadis ahkam. Ini ranahnya para mujtahid, ya, berijtihad. Kadang-kadang antara imam yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Tapi kalau akidah itu apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, benarkan. Kita yakini bahwa itu benar. Ta'atuhu fi ma amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, ya. Dan alla na'budallaha illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. 4 hal ini, coba kalau itu benar-benar dipegang teguh oleh seorang muslim, ya, hubungannya dengan Rasulullah itu amat kokoh, sampai pakai sendal, nah, sampai ujung kuku ini, nah, ini garansi dia menaati Rasulullah itu ada di ujung kukunya. Meskipun ini tentunya tidak sama dengan rukun iman ya, tapi kan ini bagian dari ajaran Rasulullah kan. Apa? Ada 5 perkara fitrah yang apabila kita terapkan pada diri kita itu, nilai manusia kita itu akan sempurna. Kalau ini kita abaikan, turun. Ada tasyabuhnya dengan ada keserupaannya dengan apa? Hayawan. Kukunya manusia itu, orang-orang muslim itu jangan dipanjang-panjangin. Dan memang coba antum renungkan, antum manjangin kuku untuk apa keperluannya? Untuk ngorek kuping. Itu kalau tahu dokter THT antum diomelin itu. Bahaya banget. Kita ini makhluk istimewa, tidak perlu kuku. Karena kita bukan tipe makhluk menerkam. Tapi kalau hayawan yang memang caranya nyari rizkinya itu dengan cara menerkam, dilengkapi oleh Allah dengan cakar-cakar. Kita enggak. Nih, sampai urusan kuku aja kita serahkan kepada Rasulullah atas nama tadi apa? Ta'atuhu fima amar. Ya. Jadi luar biasa, apalagi masalah iman, masalah wudhu, masalah sholat, kita tidak akan berani jalan sendiri. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Sayang ya, ayat-ayat seperti ini itu kadang-kadang kita maaf saya katakan telat gitu kita memahaminya. Telat ya. Iya. Karena alhamdulillah itu saya itu belajar dulu ibtidaiyah itu angkatan terakhir yang sempat 7 tahun. Jadi dulu itu saya ibtidaiyah 7 tahun, sanawiyah aliyah. Total berapa itu? 7, 3, 10, 13 tahun saya. Enggak pernah memahami ayat ini dengan ya lewat aja gitu. Ya. Padahal ini sangat menentukan warna dan corak keislaman seseorang. Jangan Anda mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ini dipegang, orang-orang apalagi orang-orang yang naik mimbar gitu ya, yang menyampaikan Islam gak berani macam-macam. Dia berusaha yang dia sampaikan itu adalah bagian dari ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ayat ini dilupakan, bisa saja ya orang itu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini.
ganjarannya ini. Dari mana sumbernya? Udah pokoknya percaya aja sama saya. Nah itu kan mendahului Allah dan Rasulnya. Mestinya orang-orang ini kalau menyampaikan dakwah Islamiyah itu materinya diambil dari qala Allah, qala Rasulullah, atau dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan itu. Tapi ketika ayat ini tidak diperhatikan, atas nama ini orang bisa ngajarin macam-macam, padahal Allah telah menetapkan satu ketetapan, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi urusan agama ini ada etikanya, ikhwatal iman ya. Bahkan kalau orang itu berani lancang berbohong atas nama Rasul ya, itu ancamannya dahsyat. Ada kitab yang mengumpulkan hadis-hadis muttafaqun alaih, Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaih Syekhan. Alhamdulillah ya, kalau antum pengen nyari kitabnya itu sudah dikumpulkan kitab hadis, kumpulan hadis Bukhari Muslim. Ya, ada hadis maudhu juga ada ya, yang palsu ada kan? Alhamdulillah. Itu bab pertama itu adalah tentang larangan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang lancang, berani mendahului Allah dan Rasulnya sampai berdusta atas nama Rasul, coba bayangkan. Tayyib. Kemudian ditambah lagi di antara adab tadi manggilnya ya Rasulullah gitu ya. Kemudian juga adab jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Volume, sampai volume suara itu Allah bimbing. Ya, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Maksudnya ekspresi kesopanan, ekspresi penghormatan dan pemuliaan itu adalah melirihkan suara. Kalau ada anak ngegas ngomong sama ibunya, itu dia memuliakan ibunya? Lah. Ya. Apalagi matanya sambil apa? Tapi kalau orang yang memang aslinya jahur, memang orangnya itu aslinya suaranya keras. Ya. Termasuk orang Arab itu memang kalau ngomong keras itu. Tadi Ustadz MH siapa ya? Hasan siapa tadi yang dokter itu, saya baru kenal orangnya sekali, jadi namanya agak itu cerita di anaknya itu, anak-anak orang Indonesia itu kan Masya Allah diajarin santun-santunnya. Nanti kalau sudah bergaul dengan anak-anak orang Arab itu katanya ngomong itu jadi kenceng karena memang biasa di sana itu ya, agak beda dengan kita ya. Kita ini rata-rata dididik dengan kesopanan ya. Bahkan dulu itu dikenal orang timur itu unggul dengan apa? Kesopanannya. Tapi sekarang orang timurnya juga sudah ke barat-baratan, itu masalahnya. Nah, jadi hilang ketimurannya. Tayyib, la tarfa'u aswatakum. Ini juga ayat yang berisi bimbingan bagaimana menghormati dan memuliakan Rasulullah. Dan tentunya yang pertama kali mengamalkan ayat-ayat seperti ini siapa? Para sahabat. Maka orang Islam itu diajari untuk mengakui keistimewaan sahabat yang tidak mungkin ya, kita bisa menandingi hari ini. Ayat ini yang mempraktekkan mereka bisa langsung berbicara dengan Rasulullah, bisa menunjukkan pemuliaannya terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita sekarang tidak mungkin. Nah, kecuali orang-orang yang ngaku katanya ketemu Nabi ya, dalam keadaan ini ngopi lagi bareng sama Nabi. Nah, kan ada yang ngaku-ngaku begitu itu ya. Lain lagi, itu udah di luar pembahasan ini ya. Taib. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap suara yang lain ya. Dulu ada seorang sahabat, Masya Allah, ini pelajaran penting bagaimana sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu telatennya mereka itu bercermin dengan Al-Quran. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais Asy-Syammas. Ketika turun ayat ini, dia menvonis dirinya berdasarkan ayat ini. Aduh, hancur saya, binasa saya min ahlin nar. Karena lanjutannya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu enggak sopan kepada Rasulullah, amarmu lebur sementara kamu tidak ini. Ya, saya tuntaskan ini nanti kita tutup ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kemana dia ini. Ada tetangganya mengatakan, saya tahu beliau ya Rasul, coba saya selidiki. Ternyata Thabit bin Qais ini ya, nangis di rumah,
nggak bisa ke masjid, merasa dirinya hancur, merasa dirinya binasa karena firman Allah ini. Akhirnya yang sudah tahu keadaannya lapor ke Rasulullah. Dia di rumah, ya Rasulullah. Dia menangis, dia sedih, dia menganggap dirinya min ahli nar, penghuni neraka, karena selama ini kalau ngomong dengan engkau, dengan bicara dengan engkau suaranya keras. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la bal huwa min ahlil jannah. Enggak, dia tidak termasuk penghuni neraka, tapi dia termasuk penghuni surga. Karena tadi kerasnya itu bukan karena tidak sopan, tapi karena memang asli suaranya keras, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan cabang iman ini, ya. Kita muliakan Rasulullah, kita hormati Rasulullah, dan kita gabungkan dengan bab yang sebelumnya, kita mencintai beliau. Dan tanda cinta adalah apa? Mengagungkan sunnahnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.